Di tengah gemerlap harga emas yang terus menguat, ekonomi Amerika Serikat berpotensi menggelap setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan sejumlah kebijakan, termasuk kebijakan perang tarif. Sinyal terpuruknya ekonomi Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran akan adanya Trump Session. Selengkapnya akan kita bahas dalam Trump Session Ancam Ekonomi Global. Kita langsung lihat slide yang pertama. Trump Session merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan resesi ekonomi atau penurunan ekonomi yang diperkirakan terjadi sebagai dampak dari kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Istilah ini sering digunakan dalam diskusi mengenai kemungkinan dampak ekonomi negatif akibat kebijakan-kebijakan Trump seperti pemotongan pajak, perang dagang, dan juga deregulasi. Trump Session merupakan idiom dari Trump dan recession atau resesi. Penurunan ekonomi 2 kuartal berturut-turut atau lebih dalam 1 tahun. Lalu bagaimana Trump Session bisa muncul? Kita lihat datanya di slide selanjutnya. Model GDP Now dari Atlanta Fed memperkirakan penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menjadi minus 2,8% untuk kuartal 1 tahun 2025, turun dari plus 2,3% di minggu sebelumnya. Meski demikian, angka ini kini direvisi ke kontraksi 2,4% pada kuartal 1 tahun 2025. Model GDP Now dianggap sebagai salah satu yang paling dapat diandalkan untuk melacak ekonomi secara real time. Faktor-faktor yang menyebabkan perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi ini meliputi lemahnya aktivitas manufaktur, defisit perdagangan yang sangat besar, dan indikator ekonomi lainnya yang lemah. Seperti penurunan sentimen konsumen dan penjualan retail. Analis dari platform perdagangan XTB, Kathleen Brooks, juga menyebut kebijakan Donald Trump soal tarif dan perang dagang terhadap negara mitranya membuat pasar secara umum mengalami pelemahan. Beberapa indikator menunjukkan ekonomi Amerika Serikat melemah. Kita lihat datanya di slide selanjutnya. Pertama, indeks kepercayaan konsumen The Conference Board turun 7 poin pada bulan Februari menjadi 98,3. Indeks situasi saat ini yang mengukur penilaian konsumen terhadap kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja saat ini turun 3,4 poin menjadi 136,5. Indeks ekspektasi yang mencerminkan prospek jangka pendek konsumen terhadap pendapatan bisnis dan pasar tenaga kerja anjlok 9,3 poin menjadi 72,9. Untuk pertama kalinya sejak Juni 2024, indeks ekspektasi turun di bawah ambang batas 80 yang biasanya menjadi sinyal awal kemungkinan resesi. Penurunan kepercayaan konsumen ini terjadi di semua kelompok usia, tetapi paling signifikan pada kelompok usia 35 hingga 55 tahun. Dari segi pendapatan, penurunan ini juga terjadi di hampir semua kelompok pendapatan, kecuali pada rumah tangga dengan penghasilan kurang dari $15.000 Amerika Serikat per tahun dan antara $100.000 hingga $125.000 Amerika Serikat per tahun. Kedua, penambahan tenaga kerja sektor non-pertanian atau non-farm payroll. Tercatat ada penambahan 151.000 lapangan kerja pada Februari 2025, meningkat dari revisi turun 125.000 pada Januari, dibandingkan dengan perkiraan 160.000. Sektor yang mengalami peningkatan ketenaga kerjaan meliputi kesehatan, terutama pada layanan kesehatan rawat jalan, keuangan, transportasi, dan pergudangan bantuan sosial. Sementara itu, pekerjaan di pemerintahan federal turun di angka 10.000. Hal ini mencerminkan dampak awal dari PHK di Departemen Energi. Efek dari pemotongan belanja federal dan juga tarif perdagangan yang diperkirakan akan semakin membebani pasar tenaga kerja dalam beberapa bulan ke depan. Penurunan lapangan kerja juga terjadi di perdagangan retail. Ketiga, tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat naik menjadi 3% pada Januari 2025 dibandingkan 2,9% pada Desember 2024 dan lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 2,9%. Hal ini menunjukkan stagnasi dalam upaya pengendalian inflasi. Sebagai informasi, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed menargetkan inflasi Amerika tumbuh di kisaran 2%. Keempat, perkiraan GDP Now untuk pertumbuhan PDB real Amerika pada kuartal pertama tahun 2025 juga diperkirakan akan terkontraksi. Ketidakpastian ekonomi membuat sejumlah ekonom mengeluarkan sinyal kehati-hatian. Peluang resesi menjadi meningkat. Terlebih sejumlah indikator, mulai dari kepercayaan konsumen hingga pertumbuhan ekonomi memburuk. Morgan Stanley bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Lalu bagaimana tanggapan Donald Trump soal ancaman resesi Amerika Serikat? Kita akan lihat di slide berikutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah kemungkinan ekonomi Amerika jatuh ke dalam jurang resesi. Trump menyatakan butuh sedikit waktu untuk masa transisi. Trump mengakui adanya kemungkinan kenaikan inflasi dan meremehkan volatilitas pasar saham, menyusul kebijakan tarif barunya. Sekretaris Perdagangan Trump, Howard Lutnick, juga mengatakan bahwa tak akan ada resesi di Amerika. Meskipun Trump dan pejabat pemerintah membantah kemungkinan resesi, namun nyatanya Trump Session berdampak pada kondisi ekonomi global. Seperti apa dampaknya? Kita lihat slide berikutnya.
Di tengah sentimen ancaman Trump Session, nilai tukar mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat sudah bergerak variatif. Rupiah Indonesia ini menjadi mata uang yang performanya paling terpuruk dengan depresiasi hingga 0,43%. Ringgit Malaysia juga tergelincir 0,32% dan baht Thailand juga tersungkur hingga 0,21%. Sementara won Korea Selatan ini memang menguat 0,25%. Yang Jepang mengalami apresiasi 0,16% dan peso Filipina ini kalau kita lihat juga menanjak begitu ya sampai 0,11%. Sementara itu indeks dolar Amerika Serikat cenderung tertekan 0,12% ke angka 103,72. Terpuruknya mata uang rupiah di tengah kekhawatiran Trump Session tentu bisa jadi poin yang harus digarisbawahi. Pemerintah Indonesia harus bersiap untuk menghadapi berbagai skenario termasuk Trump Session dan juga berbagai gejolak ekonomi global. Kita tunggu seperti apa gebrakan dari kebijakan moneter Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk bisa mengatasi hal ini.